Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa di hari ini pada bulan suci Ramadan tahun ini. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam bukanlah agama untuk diri kita sendiri dan kita juga tidak cukup baik dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mengharuskan bagi diri kita untuk mengajak orang lain, untuk memahamkan orang lain tentang Islam sehingga orang lain tersebut bisa menjadi baik seperti diri kita. Disinilah pentingnya adanya dakwah. Dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Asari, dakwah adalah bukti rasa cintanya seseorang kepada orang lain. Dia tidak ingin orang lain menjalankan kemaksiatan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi dia ingin orang lain itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum dalam berdakwah disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Dan juga di dalam surat Al-Asr ayat 3 disebutkan bahwa manusia itu dalam kondisi kerugian kecuali orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal soleh. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kebaikan dan orang-orang yang berwasiat terhadap kesabaran. Selain dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan kewajiban-kewajiban dakwah di dalam hadis, diantaranya hadis riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Dan dalam hadis yang lain Imam Muslim disebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ataful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Demikianlah dari Al-Quran dan juga dari Sunnah disebutkan bahwa dakwah itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan dakwah juga dilakukan kepada orang muslim dan juga orang non-muslim sehingga mereka mengenal dan memahami Islam. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keutamaan kepada para pengemban dakwah. Di antaranya Rasulullah mendoakan para pengemban dakwah, semoga Allah menerangi wajah hamba-hamba yang mendengarkan ucapanku dan kemudian menyampaikan apa yang didengar tadi. Dan juga para malaikat dan para seluruh penghuni langit dan juga ikan paus memintakan doa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah untuk meminta ampun pada para pengemban dakwah. Dan yang berikutnya, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para pengemban dakwah adalah memiliki pahala yang mengalir, sebagaimana di dalam hadis Muslim disebutkan, siapa saja yang menyeru pada petunjuk, baginya pahala yang setimpal dengan pahala orang yang ditunjuki. Masya Allah, demikian luasnya Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita, para pengemban dakwah, sehingga harusnya ini menjadi cambuk bagi kita untuk senantiasa terus mendakwahkan Islam untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut, selain memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tadi dakwah itu kita lakukan karena itu adalah kewajiban, maka ketika dakwah itu tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Ternyata Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak melakukan aktivitas dakwah, yaitu diantaranya Allah tidak mengabulkan doa orang-orang yang berdiam diri melihat kemungkaran, berdiam diri melihat kemaksiatan,
tidak berusaha untuk merubahnya, maka Allah akan menimpakan azab atau bahkan Allah tidak akan mengabulkan doanya. Nauzubillahi min dzalik. Dakwah itu dilakukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kepada masyarakat dan juga kepada penguasa. Ketika kita melihat keluarga kita, saudara kita melakukan kemaksiatan atau belum paham tentang Islam, maka harus kita sampaikan kepada mereka. Bahkan masyarakat pun demikian. Bahkan kepada penguasa, kita juga harus menyampaikan, mengoreksi apakah penguasa sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Demikianlah gambaran dakwah bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan dan juga kemudahan bagi kita untuk melakukan dakwah. Karena dakwah adalah bukan sesuatu yang mudah, tapi yakinlah dengan kewajiban dan keutamaan yang diberikan oleh Allah, maka dakwah itu bisa terlaksana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.